Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran PPKN. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab 3, yaitu tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi dalam bahasa Inggris Constitution, dalam bahasa Belanda Constitutie, dalam bahasa Jerman Constitution, dan dalam bahasa Latin Constitutio, yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Konstitusi terbagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur perikehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Sedangkan konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Konstitusi tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif biasa, tetapi oleh badan khusus dan lebih tinggi kedudukannya. Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Pada sidang tanggal 15 Juli 1945 dilanjutkan dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang menggantikan BPUPKI melaksanakan sidang, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam persidangan PPKI tanggal 18 Agustus 45 ini dihasilkan keputusan sebagai berikut, yaitu yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Ratna Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Lalu yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 bagi bangsa dan negara Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 berisi aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Kedudukannya sebagai hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya karena merupakan sumber legitimasi atau landasan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, maka semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Anggota BPUPKI telah mewakili seluruh wilayah Indonesia, suku bangsa, golongan agama, dan pemikiran yang berkembang di masyarakat saat itu. Ada dua paham utama yang dimiliki pendiri negara dalam sidang BPUPKI, yaitu nasionalisme dan agama. BPUPKI melaksanakan sidang dengan semangat kebersamaan dan mengutamakan musyawarah dan mufakat. Dalam persidangan PPKI, para tokoh pendiri negara memperlihatkan kecerdasan, kecermatan, ketelitian, tanggung jawab, rasa kekeluargaan, toleransi, dan penuh dengan pemufakatan dalam setiap pengambilan keputusan. Sikap patriotisme dan rasa kebangsaan antara lain dapat diketahui dalam pandangan dan pemikiran mereka yang tidak mau berkompromi dengan penjajahan dan bangga sebagai bangsa yang baru merdeka.
Demikianlah anak-anakku, pembelajaran kita tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semoga kita semua dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.